Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal. Di sini saya merupakan asisten mahasiswa dari akuntansi biaya dan saya berterima kasih kepada HMPM karena telah dipercayakan untuk menjadi tutor untuk eduklas pada kali ini. Nah, oke, jadi di sini saya akan memandu adik-adik untuk melakukan latihan pengerjaan soal pada soal UTS tahun lalu, yaitu soal UTS pada tahun 2021. Oke, di sini sudah tertera contoh soal pada tahun lalu. Bisa rekan-rekan lihat, di sini ada satu soal teori, tiga soal, dan ada tiga soal praktika. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini aku bakal fokus ke cara pengerjaan soal praktika, karena untuk teori sendiri bisa ada baca di buku masing-masing dan juga di PPT yang telah disediakan di Madekulon. Oke, di sini ada tiga soal praktika, jadi kita langsung saja membahas salah satu dari soalnya. Baik, di sini sudah ada nomor satu soal, yaitu PT Angkasa adalah perusahaan yang memproduksi teh dalam kemasan memiliki tiga departemen, yakni Teh Melati, Teh Lemon, dan juga Teh Markisa. Nah, berikut ini informasi yang berhubungan dengan ketiga departemen tersebut di tahun 2020. Oke, di sini kita langsung salin saja keterangannya ini, biar kita langsung mengerjakan di Excel menggunakan formula. Biar di sini ada tahu asal dari angka ini dari mana. Nah, di sini sudah tertera keterangan. Yang pertama, ada jumlah karyawan yang direkrut di setiap departemen itu berbeda-beda. Jadi yang pertama ini ada Melati 60 karyawan, kemudian di Lemon ada 75 karyawan, dan di Markisa ada 65 karyawan. Nah, untuk jumlah unit yang terjual, untuk Melati sendiri ada 75.000 unit, kemudian di Lemon 60.000 unit, dan juga di Markisa 15.000 unit. Nah, kemudian terdapat juga luas lantai dalam satuan meter persegi, yaitu untuk Melati 1000 meter persegi, untuk Lemon 200 meter persegi, dan Markisa 800 meter persegi. Dan juga selanjutnya ada jumlah total karyawan, yaitu untuk Melati 200 karyawan, kemudian untuk Lemon 200 karyawan, dan Markisa 50 karyawan. Dan dan yang terakhir adalah jumlah produksinya, yang di Melati adalah 100.000, memproduksi 100.000 teh, kemudian di Departemen Lemon juga memproduksi 100.000 teh lemon, dan juga di departemen yang terakhir adalah Markisa memproduksi 50.000 teh. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan alokasi biaya overhead pabrik di bawah ini akan disediakan oleh soal ke masing-masing departemen. Jadi kita akan mengalokasikan biaya overhead pabrik ini ke masing-masing departemen. Yang pertama ada Departemen Teh Melati, kemudian Teh Lemon, dan juga Teh Markisa dengan dasar alokasi yang sesuai. Jadi poin dari soal ini adalah dasar alokasi yang sesuai. Jadi rekan-rekan diminta selain menghitung, tetapi rekan-rekan di sini di soal seperti ini juga rekan-rekan disuruh untuk menganalisis DA atau dasar alokasi yang sesuai untuk biaya overhead ke masing-masing departemen. Nah, di sini diketahui beberapa biaya overhead pabriknya. Yang pertama adalah biaya iklan untuk ketiga departemen sebesar 250 juta rupiah. Kemudian biaya training untuk tenaga pemasar baru di ketiga departemen sebesar 50 juta rupiah. Dan terakhir adalah kita disuruh melakukan analisis tentang mengapa kita itu memilih dasar alokasi ini untuk ketiga departemen tersebut. Oke, di sini kita langsung salin saja keterangan yang telah diketahui, yaitu terdiri dari jumlah karyawan yang direkrut, kemudian jumlah unit yang dijual, luas lantai, jumlah total karyawan, dan juga jumlah produksi. Di sini sama ya, di sini aku hanya menyalin saja untuk kita langsung kerjakan pada Excel. Oke, di sini untuk mengerjakannya rekan-rekan itu harus disuruh menganalisis DA yang sesuai dari data yang diketahui ini. Ada 5 data ya. Jadi rekan-rekan di sini disuruh menganalisis kira-kira untuk biaya iklan itu keterangan mana yang paling sesuai atau yang paling relevan dengan kelima data tersebut. Jadi di sini untuk biaya iklan yang paling sesuai adalah jumlah unit yang terjual. Mengapa? Karena di sini untuk menganalisis ini adik-adik bisa
mempelajari lebih lanjut mengenai kriteria alokasi biaya, di mana yang telah dijelaskan oleh dosen juga. Jadi untuk menganalisis alokasi biaya di sini kita bisa menggunakan 4 metode. Yang pertama adalah sebab akibat, kemudian manfaat yang diterima, kewajaran, dan juga kemampuan menanggung biaya. Jadi di antara keempat ini ada istilah di mana departemen yang lebih menguntungkan itu bisa dibebani lebih banyak, dan juga bisa manajer ini mengidentifikasi penerima manfaat dari objek biaya dan mengalokasikannya biaya secara proporsional. Jadi untuk contohnya itu seperti biaya iklan ini. Jadi biaya iklan ini bisa kita alokasikan berdasarkan pendapatan atau unit jual yang didapat di setiap departemen. Jadi di sini untuk overhead biaya iklan, di sini saya memilih DA yaitu jumlah unit yang terjual. Jadi di sini kita langsung input saja untuk biaya iklannya yaitu sebesar 250 juta rupiah. Untuk dasar alokasinya adalah jumlah unit yang terjual. Jadi di sini kita langsung saja untuk menghitungnya, kita hanya perlu menghitung proporsi alokasinya berapa, kemudian dikali dengan jumlah total biaya yang akan dialokasikan. Jadi di sini untuk Melati, saya kasih contoh. Jadi untuk di Melati ini, proporsi alokasinya, jadi jumlah unit yang dijual di Melati dibagi dengan total yang unit yang terjual. Jadi di sini Melati ini menjual 75.000 teh, kemudian kita bagi dengan jumlah teh yang terjual yaitu 150. Kemudian, nah hasil ini yang disebut dengan proporsi alokasi dari Departemen Melati. Nah, kemudian kita kalikan dengan biaya yang akan dialokasikan. Jadi biaya yang akan dialokasikan adalah biaya iklan sebesar 250 juta. Nah, begitu cara bacanya. Jadi dihasilkan untuk alokasi biaya kepada Departemen Melati itu sebesar 125 juta rupiah. Nah, selanjutnya kepada Departemen Lemon ini masih sama, kita menghitung proporsi alokasinya terlebih dahulu. Untuk Departemen Lemon ini proporsi alokasinya itu 60.000 unit yang terjual di Departemen Lemon, kita bagi dengan total dari unit terjual itu 150. Kemudian kita kali dengan 250 juta rupiah, di mana 250 juta rupiah itu merupakan biaya yang akan dialokasikan sebagai biaya iklan. Jadi alokasi biaya kepada Departemen Lemon sebesar 100 juta rupiah. Kemudian yang terakhir adalah untuk Departemen Markisa. Ini masih sama, jadi kita menghitung proporsi alokasinya terlebih dahulu. Jadi kita menghitung unit yang dijual di Markisa yaitu 15.000, kita bagi dengan total jumlah unit yang terjual yaitu 150.000 unit. Nah, kemudian hasilnya menjadi proporsi alokasi dan kita kalikan dengan jumlah atau total biaya yang akan dialokasikan. Sehingga alokasi biaya ke Departemen Markisa yaitu sebesar 25 juta rupiah. Nah, untuk mengecek atau memastikan apakah jawaban kita itu benar atau tidak, jadi biaya yang telah dialokasikan ke 3 departemen ini bisa kita jumlah, bisa kita sum, dan hasilnya harus sama dengan total biaya yang sebelum dialokasikan. Jadi sama 250 juta. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya konsep alokasi biaya itu kita membagi biaya, bukan menambah ataupun mengurangi. Jadi biaya iklan ini akan kita bagi ke 3 departemen itu, jadi tidak boleh ada sisa ataupun lebih. Jadi harus pas pembagiannya. Jadi setelah dialokasikan, maka biaya iklan ini harus nol karena telah dibagikan keseluruhannya ke 3 departemen tersebut. Seperti itu konsepnya ya. Jadi selanjutnya kita telah mengerjakan bagian biaya iklan, kemudian kita lanjut kepada biaya BOP selanjutnya yaitu biaya training untuk tenaga pemasar baru. Jangan lupa ya, ini harus di-highlight. Jadi di sini ada biaya training untuk tenaga pemasar baru di ketiga departemen sebesar 50 juta rupiah. Nah, untuk training sendiri ini kan berarti sudah bisa mengacu pada karyawan. Sedangkan di sini DA yang tersedia itu ada dua yang menyangkut karyawan, yaitu jumlah karyawan yang direkrut, kemudian jumlah total karyawan. Nah, karena di BOP ini kita berfokus pada training, jadi training itu kan mengacu kepada karyawan baru. Jadi di sini DA yang paling tepat atau paling relevan adalah jumlah karyawan yang direkrut. Jadi kita bisa menghitung proporsinya kembali seperti cara tadi ketika kita menghitung biaya iklan. Jadi yang pertama untuk Departemen Melati kita tinggal membagi saja jumlah karyawan direkrut di Departemen Melati berapa, yaitu sebanyak 60 karyawan. Kemudian kita bagi dengan total karyawan yang direkrut yaitu 200 karyawan. Jadi 60 dibagi 200 itu merupakan proporsi alokasinya. Kemudian kita kalikan dengan total biaya yang akan dialokasi yaitu 50 juta sebagai biaya training. Sehingga biaya yang akan dialokasikan kepada Departemen Melati ini sebesar 15 juta rupiah.
Sama dengan Departemen Lemon, ini juga kita hitung alokasinya, proporsi alokasinya maaf. Jadi di sini 75 karyawan kita bagi dengan 200 karyawan dan kita kali dengan 50 juta sehingga hasilnya untuk Lemon adalah 18.750.000. Dan yang terakhir untuk Departemen Markisa ini sama, kita hitung dulu proporsi alokasinya yaitu dengan 65 karyawan yang merupakan karyawan direkrut di Departemen Markisa, kita bagi dengan 200 karyawan yang merupakan total karyawan direkrut. Kemudian kita kali dengan 50 juta sebagai biaya yang akan dialokasi. Sehingga total biaya yang akan dialokasikan kepada Departemen Markisa yaitu sebesar 16.250.000. Masih sama seperti tadi, untuk memastikan apakah jawaban kita itu sudah benar atau tidak, kita bisa menjumlahkan atau sum dari ketiga departemen tersebut dan hasilnya harus sama dengan total biaya sebelum dialokasi yaitu 50 juta. Nah, ini sudah sama, jadi jawaban rekan-rekan sudah dipastikan benar apabila sesuai dengan proporsi alokasi dan juga penentuan DA-nya harus juga tepat. Oke, kemudian untuk poin selanjutnya kita harus melakukan analisis mengapa kita memilih dasar alokasi yang sudah digunakan. Nah, di sini rekan-rekan bisa menjawab dengan jawaban seperti karena untuk biaya iklan itu merupakan biaya yang akan dialokasikan kepada unit yang terjual. Jadi kita asumsikan bahwa unit yang terjual itu bisa terjual karena biaya iklan yang telah dikerahkan. Jadi semakin banyak unit yang dijual, otomatis iklan yang dikeluarkan atau biaya iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut otomatis akan semakin banyak pula. Seperti itu asumsinya. Kemudian untuk biaya training sendiri, ini sudah jelas ya, DA-nya merupakan karyawan direkrut. Karena apa? Karena biaya training ini kita gunakan untuk tenaga pemasar baru, di mana training ini dibutuhkan untuk karyawan baru, sehingga DA-nya kita menggunakan jumlah karyawan yang direkrut. Seperti itu. Apabila rekan-rekan memahami dengan baik, maka jawaban dari soal nomor 1 ini masih cukup mudah, karena ini merupakan soal yang basic dari alokasi biaya. Oke, nomor 1 sudah, kita lanjut kepada soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini diketahui PT Romami memiliki dua produk yaitu crackers rasa manis dan abon diproduksi di divisi crackers. Kemudian ada produk biskuit rasa susu dan coklat yang diproduksi di divisi biskuit. Jadi di sini kita fokus pada divisinya saja. Yang pertama ada divisi crackers dan juga yang kedua ada divisi biskuit. Nah, kedua divisi tersebut itu ditunjang oleh divisi pendukung, yaitu divisi daya dan berkaitan dengan listrik di perusahaan, dan divisi IT yang berkaitan dengan sistem komputer. Nah, jika sudah terdapat kata divisi pendukung, jadi ini sudah kita masuk kepada materi minggu ke-6, yaitu mengenai alokasi biaya departemen pendukung. Nah, di sini telah disediakan data-data. Yang pertama ada biaya yang digunakan dalam ribuan rupiah. Untuk Departemen Pendukung Daya itu 80 juta, kemudian untuk IT 90 juta. Sedangkan untuk crackers ini 120 juta, sedangkan untuk biskuit 150 juta. Nah, jasa yang diberikan oleh Daya ini adalah 200 kWh untuk IT, kemudian untuk crackers ini 800 kWh, dan untuk biskuit yaitu 1000 kWh. Nah, sedangkan jasa yang diberikan oleh IT itu kepada Departemen Daya itu 600 jam, kemudian untuk crackers ini 900 jam, dan untuk biskuit adalah 1500 jam. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan tahapan alokasi biaya untuk mengalokasikan biaya Departemen Pendukung ini dengan menggunakan metode menurun bertahap atau step down, dimulai dari Departemen IT. Nah, perlu rekan-rekan ingat lagi, jadi untuk Departemen Pendukung ini ada 3 metode ya. Jadi di sini yang pertama itu, kalau rekan-rekan masih ingat, ini yang pertama ada metode langsung, kemudian ada step down dan juga resiprokal. Jadi rekan-rekan tidak perlu menghitung ketiga metodenya semua, jadi cukup yang diminta oleh soal. Nah, untuk step down sendiri ini juga ada dua kalau kita pecah lagi. Jadi yang pertama bisa kita mulai dari daya dan bisa kita mulai dari IT. Tentunya ini akan menghasilkan alokasi biaya yang berbeda, tetapi nanti jumlah akhirnya itu bakal sama. Tetapi di sini karena di soal diminta hanya dimulai dari Departemen IT, jadi rekan-rekan cukup menjawab dengan metode step down dengan cara satu. Yang pertama yaitu dimulai dengan Departemen IT. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk mengerjakan menggunakan metode step down IT terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan harus paham juga bahwa di metode step down ini kita menggunakan dua asumsi, yaitu yang asumsi yang pertama pada
ada atau dua step. Jadi step yang pertama ini kita berasumsi bahwa departemen pendukung itu bisa mengalokasikan biayanya ke departemen pendukung lainnya. Kemudian di step yang kedua ini kita menggunakan asumsi yang kedua, yaitu bahwa departemen pendukung ini hanya mengalokasikan kepada departemen produksi saja. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan menjelaskan. Jadi untuk lebih gampangnya, untuk mengerjakan alokasi biaya ini, rekan-rekan bisa menggunakan 5 step. Yang pertama yaitu rekan-rekan menentukan dulu biaya yang akan dialokasikan itu apa. Kemudian yang kedua, menentukan objek biayanya apa. Kemudian yang ketiga, menentukan dasar alokasi. Kemudian yang keempat, kita menentukan proporsi alokasi. Baru yang terakhir, kita mengalokasikan biaya sesuai dengan proporsi yang sudah kita hitung sebelumnya. Oke, yang pertama ini kita yang menghitung biaya yang akan dialokasikan. Jadi jelas ya, karena di sini diminta dimulai dari IT. Jadi pada step pertama, biaya yang akan dialokasikan itu merupakan biaya IT. Ini step pertama. Nah, kemudian pada step kedua, biaya yang akan dialokasikan itu merupakan daya. Jadi untuk step pertama, sebentar, ini konsepnya. Oke. Nah, jadi untuk metode menurun bertahap ini konsepnya dasarnya seperti ini. Jadi IT, karena dimulai dari IT ya. Jadi IT itu akan mengalokasikan biayanya kepada daya, crackers, kemudian biskuit. Nah, jadi kita ini harus mengenolkan 90 juta ini, akan kita alokasikan semuanya ke daya, crackers, dan biskuit. Nah, nama juga menurun bertahap. Setelah kita mengalokasikan dari departemen IT, kemudian kita beralih kepada departemen pendukung lainnya. Sisanya apa? Departemen pendukungnya yaitu departemen daya, kedua. Jadi daya yang sudah memiliki biaya tadi ditambah dengan biaya yang dialokasikan oleh IT, kita alokasikan kembali ke departemen produksi. Oleh karena itu, objek biaya di step 2 ini tersisa departemen produksi, yaitu departemen crackers dan juga departemen biskuit. Nah, seperti ini cara mengerjakannya. Nah, kemudian kita masuk kepada step ketiga yaitu dasar alokasi. Jadi di dasar alokasi ini sudah tertera jelas ya di soal bahwa untuk jasa yang diberikan oleh IT itu berupa jam jasa. Di mana untuk daya ini 600 jam, satuannya sudah saya tulis di keterangan jam. Kemudian untuk crackers ini memberikan 900 jam, kemudian untuk biskuit 1500 jam, sehingga total jam jasa yang diberikan oleh IT adalah 3000 jam. Kemudian untuk jasa yang diberikan oleh daya berupa KWH, bukan jam, tolong diperhatikan. Jadi tidak semuanya itu berupa jam, tapi tergantung departemen yang mengalokasikan. Jadi contohnya seperti di sini, departemen daya ini memberikan dalam bentuk KWH, daya KWH. Nah, jadi kenapa di sini saya kosongi? Kalau kita lihat lagi di soal itu daya memberikan 200 kWh ke IT. Nah, kenapa di IT ini saya kosongi? Karena IT ini kita asumsikan sebagai departemen pertama yang mengalokasikan biaya. Sehingga untuk metode step down ini, departemen pertama yang mengalokasikan biaya itu dianggap tidak menerima alokasi dari departemen yang lain. Paham ya? Jadi untuk di IT ini tidak lagi menerima alokasi biaya dari departemen daya. Karena apa? Karena IT lebih awal yang mengalokasikan. Dan juga kita membicarakan pada metode menurun bertahap. Beda lagi kalau ini metode resiprokal. Kalau metode resiprokal itu jadi daya memberikan ke IT, begitu juga dengan IT memberikan ke daya. Tapi kalau metode step down atau menurun bertahap, itu tergantung siapa yang terlebih dahulu mengalokasikan. Jika daya terlebih dahulu, berarti ini kita gelapkan. Karena apa? Karena daya dianggap tidak menerima alokasi dari IT. Nah, karena di soal ini IT terlebih dahulu, jadi IT ini dianggap tidak menerima alokasi dari daya. Jadi kita nolkan. Oke. Nah, sehingga sisanya, karena daya ini objek biayanya cuma crackers dan biskuit, ini kita masukkan sesuai soal. Sesuai soal ya, di sini soalnya.
crackers ini 800 kWh, kemudian biskuit 1000 kWh. Sehingga totalnya adalah 1800. Oke, ini masih sampai dasar alokasi. Kemudian kita lanjut pada step selanjutnya, yaitu mengenai proporsi alokasi. Nah, untuk proporsi alokasi agar memudahkan, saya tetap membuat tabel seperti ini dan saya jadikan pada format pada format persen. Nah, untuk proporsi alokasi masih sama seperti soal nomor 1. Jadi DA di departemen tersebut kita bagi dengan total DA. Itu akan menjadi proporsi alokasi. Jadi di sini yang pertama adalah jasa yang diberi oleh IT berupa jam. Untuk proporsi alokasi di daya departemen, ini tinggal kita bagi saja kuota untuk departemen daya, kita bagi dengan total, yaitu 600 jam, kita bagi dengan 3000 jam, sehingga hasilnya adalah 20%. Untuk crackers juga sama, jadi di crackers ini 900 jam, kita bagi dengan 3000 jam, kemudian untuk biskuit 1500 jam, kita bagi dengan 3000 jam, sehingga hasilnya adalah 50%. Nah, untuk memastikan apakah jawaban rekan-rekan atas proporsi alokasi ini benar atau tidak, jadi rekan-rekan harus menjumlah atau sum dari seluruh proporsi alokasinya. Jadi harus 100%. Kenapa 100%? Karena dianggap IT ini telah memberikan 100% biayanya kepada ketiga departemen tersebut dengan proporsi yang sesuai masing-masing departemen. Oke, kita lanjut menghitung proporsi alokasi di bagian daya. Nah, jadi di bagian daya ini karena daya ini departemen kedua yang mengalokasikan, sehingga daya hanya mengalokasikan kepada departemen produksi, yaitu crackers dan juga biskuit. Jadi di sini masih sama caranya. Jadi di sini daya yang diberikan untuk departemen crackers berapa, yaitu 800 kWh, kemudian kita bagi dengan totalnya itu 1800, sehingga hasilnya adalah 44,44%. Dan kemudian begitu juga dengan biskuit, kita langsung bagi saja 1000 kWh untuk biskuit, kemudian kita bagi dengan 1800 yang merupakan total, sehingga hasilnya adalah 55,56%. Sehingga kita total untuk memastikan apakah jawaban ini benar atau salah, itu hasilnya harus 100%. Seperti itu konsep dari proporsi alokasi. Nah, kemudian setelah kita menentukan proporsi alokasi, kita langsung ke tahap yang terakhir, yaitu mengalokasikan biaya. Nah, untuk mengalokasikan biaya, kita input terlebih dahulu biaya sebelum dialokasi berdasarkan soal. Di soal daya ini 80 juta, kemudian IT 90 juta, dan juga seterusnya. Kemudian jangan lupa di total. Untuk apa di total? Karena untuk memastikan nanti jawaban rekan-rekan itu benar atau tidak. Karena apa? Karena biaya yang telah dialokasikan itu hasil akhirnya harus sama, yaitu sebesar 440 juta. Oke, kita langsung saja pada step yang pertama, itu kita mengalokasikan biaya dari departemen IT sesuai dengan proporsi ya. Oke, jadi karena kita sudah menghitung proporsinya sebelumnya, jadi untuk menghitung alokasi biaya ini udah cukup mudah. Karena apa? Karena kita langsung saja mengalihkan biaya yang akan dialokasi dikali dengan proporsi pada masing-masing departemen. Jadi untuk alokasi departemen IT ini biaya yang dialokasikan yaitu sebesar 90 juta rupiah berupa jam jasa. Jadi untuk departemen daya, karena daya ini mendapat proporsi alokasi sebesar 20%, jadi kita langsung saja kalikan 20% dikali 90 juta, hasilnya adalah 18 juta. Berarti di sini konsepnya itu daya mendapatkan biaya sebesar 18 juta dari IT, seperti itu. Kemudian crackers ini juga sama, kita kalikan proporsi dari crackers yaitu 30%, kita kali dengan 90 juta dari IT, hasilnya adalah 27 juta. Kemudian untuk biskuit, ini kita kalikan proporsi dari biskuit dikali dengan total biaya di IT, yaitu 50% dikali 90 juta, yaitu 45 juta. Nah, untuk memastikan apakah jawaban rekan-rekan itu benar atau tidak, jadi di sini bisa kita min sum. Kenapa aku min? Karena di sini kita harus menolkan biaya dari IT. Jadi kenapa dinolkan? Karena dianggap IT itu telah mengalokasikan keseluruhan biayanya. Sehingga IT itu sudah tidak ada biaya lagi yang akan dialokasikan karena sudah tersebar sesuai dengan proporsi di masing-masing departemen. Nah, oleh karena itu kita tinggal min sum. Kita sum dari dayanya berapa, crackersnya berapa, dan biskuitnya berapa. Nah, jika hasilnya adalah pas 90 juta, berarti telah dianggap IT ini telah mengalokasikan semuanya. Jadi kalau jawaban ini, kalau di bagian sini rekan-rekan telah sum terus masih ada sisa, berarti ada yang salah dari jawaban rekan-rekan. Seperti itu. Oke, kemudian setelah kita mengalokasikan biaya dari departemen IT, kita langsung menjumlah saja, jadi menjadi biaya setelah alokasi IT.
Nah, di sini sebelumnya Daya ini memiliki 80 juta, kemudian mendapat tambahan dari IT sebesar 18 juta, sehingga biaya setelah alokasi dari IT untuk Departemen Daya menjadi 98 juta, hasilnya dari sum ini. Kemudian biaya setelah alokasi IT di sini untuk Departemen IT 0, karena apa? Karena IT telah mengalokasikan biayanya keseluruhannya. Kemudian untuk Crackers ini dari 120 juta ketambahan 27 dari IT sehingga menjadi 147. Kemudian untuk Biskuit juga sama, itu yang memiliki 150 juta, kemudian mendapat tambahan dari IT sebesar 45 juta sehingga hasilnya 195 juta. Nah, setelah itu kita masuk ke step 2. Jadi ini step 1 ya. Dan ini adalah step 2. Oke. Nah, setelah kita melakukan alokasi biaya dari IT dan daya Departemen Daya ini menjadi objek biaya di step 1, maka di step 2, biaya yang Departemen Daya yang awalnya menjadi objek biaya ini akan menjadi departemen yang akan mengalokasikan biayanya kepada departemen lain, yaitu departemen produksi. Jadi di sini Daya ini memiliki 98 juta, kita akan mengalokasikan kepada departemen Crackers dan juga Biskuit. Oke. Jadi cara masih sama, itu proporsi yang telah ditentukan, yang telah kita hitung sebelumnya untuk Crackers dan juga Biskuit dari Departemen Daya, kita kalikan dengan biaya dari Daya yang akan dialokasikan. Nah, kebanyakan mahasiswa itu terjebak di perhitungan ini. Jadi rekan-rekan itu kebanyakan salah mengalihkan ke Daya yang biaya 80 juta. Padahal Daya itu sudah memiliki atau sudah mendapatkan tambahan biaya dari IT sebelumnya, yaitu sebesar 18 juta. Sehingga total atau biaya yang terbaru dari Departemen Daya ini adalah 98 juta, di mana yang akan dialokasikan kepada Departemen Produksi adalah 98 juta ini. Jadi untuk menghitungnya, untuk Departemen Crackers ini kita tinggal kalikan saja proporsi dari Crackers yaitu 44,44%, kita kalikan dengan 98 juta. Kemudian untuk Biskuit ini sama, kita tinggal kalikan 55,56%, kita kalikan dengan 98 juta. Oke, jadi kita telah menghitung alokasi biaya dari Departemen Daya untuk alokasi untuk Departemen Crackers dan juga Biskuit. Jadi di sini Departemen Crackers mendapatkan 43 sekian juta, kemudian untuk Biskuit mendapatkan 54 sekian juta. Nah, untuk memastikan lagi apakah jawaban ini benar atau tidak, jadi kedua biaya ini setelah dialokasikan, jumlahnya harus pas 90 juta rupiah, 98 juta rupiah. Jadi bisa kita min sum lagi, terus kita sum bagian Crackers dan juga Biskuit, kemudian hasilnya harus 98 juta. Nah, jika jawaban rekan-rekan ini kurang dari ini atau lebih, itu dipastikan ada yang kurang benar dari proses sebelumnya. Oke, jadi kita langsung saja menghitung biaya setelah alokasi Daya. Jadi di sini Daya akan hasil biaya akhirnya adalah 0, kemudian IT 0 ya, karena di sini sudah 0, sudah habis. Kemudian untuk Crackers ini hasil akhirnya itu 190 juta sekian, kemudian untuk Biskuit 249 juta sekian. Nah, untuk menentukan kembali apakah jawaban rekan-rekan sudah benar atau tidak, jadi rekan-rekan bisa mengsam semua biaya akhir dari Daya, IT, Crackers, dan Biskuit. Dan hasilnya harus sama, sebesar 440 juta rupiah. Jangan lupa, Daya Departemen Pendukung ini harus 0 ya, harus 0. Karena apa? Karena konsep dari alokasi biaya metode Departemen Pendukung ini, kita harus mengalokasikan seluruh biaya dari Departemen Pendukung untuk Departemen Produksi. Jadi hasil akhirnya itu Departemen Pendukung harus kosong biayanya karena telah dipindahkan keseluruhannya kepada Departemen Produksi. Dan untuk jumlah biaya akhirnya itu harus sama dengan jumlah biaya yang sebelum dialokasi, yaitu 440 juta rupiah. Nah, seperti ini saja untuk jawaban dari soal praktika nomor 2. Seperti itu konsepnya. Jadi di sini saya selain menjelaskan perhitungannya, saya juga akan berusaha menjelaskan konsep kepada rekan-rekan. Karena tidak menutup kemungkinan soal yang akan keluar itu sejenis tetapi berbeda. Oke, kita lanjut kepada soal yang terakhir, yaitu soal praktika ketiga. Kita akan bahas sama-sama soalnya. Oke, jadi di sini soal yang ketiga ini ada PT Batal memproduksi mineral dan menghasilkan dua produk, yaitu mineral A dan juga B dengan joint cost sebesar 500 juta rupiah.
Oke, jadi jika sudah menyangkut mengenai joint cost atau biaya bersama, ini setelah, jadi ini kita masuk ke materi minggu ketujuh. Oke, minggu ketujuh mengenai biaya alokasi bersama. Oke, di sini data yang ditampilkan untuk produksi dan juga penjualan mineral A dan B yaitu sebagai berikut. Mineral A ini dihasilkan atau diproduksi sebanyak 8.000 kg. Jadi kita langsung saja kita input ke data ke bagian tabel diketahuinya. Jadi unit produksi untuk mineral A itu sebanyak 8.000 kg, untuk mineral B itu 12.000 kg. Kemudian unit jualnya yaitu di sini ya penjualan mineral A. Sebenarnya ini bukan penjualan tapi unit jual. Jadi untuk unit jual mineral A itu sebanyak 4.000 kg. Sedangkan untuk mineral B itu 11.000 kg. Kemudian ini kita juga ditampilkan juga data penjualannya, yaitu penjualannya untuk mineral A itu 300 juta rupiah, sedangkan untuk mineral B adalah 550 juta rupiah. Oke. Sedangkan untuk menghitung alokasi joint cost ini kita membutuhkan yang namanya harga jual. Jadi di soalnya nanti akan ada dua jenis. Jadi kadang ada soal yang sudah menampilkan unit informasi harga per unitnya, atau akan ada soal yang tidak menampilkan harga jualnya tetapi akan menampilkan penjualannya berapa. Jadi rekan-rekan tidak perlu bingung atau tidak perlu gopo terlebih dahulu karena kita bisa menghitung harga jual ini hanya dengan kita membagi saja penjualannya berapa kita kali dengan unit jualnya sehingga dihasilkan harga jualnya untuk per kilogram mineral A yaitu 75.000, sedangkan untuk harga jual mineral B per unitnya adalah kita bagi penjualannya itu 550 juta kita bagi dengan 11.000 unit yang dijual sehingga didapatkan harga jualnya adalah 50.000 rupiah. Ini kita pakai rumus ini ya, rumus dasar ya, dimana penjualan itu sama dengan P kali Q. Jadi untuk mencari P, kita tinggal membagi saja penjualan dibagi dengan Q. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke perhitungan alokasi biayanya. Jadi masih sama seperti tadi, untuk memudahkan atau memahami konsep dari soal, jadi rekan-rekan disarankan untuk menentukan terlebih dahulu objek biayanya apa, biaya yang akan dialokasikan itu apa, kemudian DA-nya apa, kemudian seterusnya adalah proporsi alokasi, kemudian alokasi biaya, sama seperti soal yang sebelumnya seperti ini. Ada 5 step kan ya? Ini masih sama, kita pakai konsepnya untuk soal yang ketiga. Jadi di sini untuk objek biayanya adalah biaya mineral A dan B. Oh ya, kita lanjutkan dulu soalnya. Jadi di sini setelah kita menginput data yang diketahui, kemudian kita lanjut aja baca soal selanjutnya, yaitu kita diminta untuk melakukan tahapan alokasi biaya dan menyusun laporan laba rugi dengan yang pertama menggunakan metode ukuran fisik dan yang kedua menggunakan metode nilai pasar pada titik split off atau metode sales value. Jadi meskipun ini tidak usah disebutin ya metodenya, dengan data diketahui ini kita bisa menebak kalau di PT Patal ini kita bisa mengalokasikan biayanya menggunakan metode ukuran fisik atau unit fisik dengan sales value. Sedangkan untuk metode yang terakhir, jika rekan-rekan masih ingat ada yang namanya metode NRV, itu tidak bisa kita gunakan. Karena apa? Karena untuk mengerjakan metode NRV ini, salah satu produk atau dua-duanya itu harus diproses lebih lanjut sehingga akan ada yang namanya biaya separabel atau biaya terpisah. Nah, jika ada soal seperti itu baru rekan-rekan menggunakan yang namanya metode NRV. Jika tidak ada yang diproses lebih lanjut, maka cukup menggunakan dua ini, yaitu metode unit fisik dan metode nilai pasar. Oke, jadi karena di sini produk akhirnya berupa mineral A dan B, jadi objek biayanya adalah mineral A dan mineral B. Sedangkan untuk biaya yang akan dialokasikan adalah sebesar 500 juta rupiah. Telah diketahui ya, biaya bersamanya itu 500 juta rupiah. Kemudian untuk DA-nya ini kita harus sesuaikan dengan metodenya. Jadi karena di sini ada metode unit fisik, yang pertama kita diperintahkan untuk melakukan dengan metode unit fisik. Jadi DA-nya ini kita menggunakan unit produksi. Tolong diingat-ingat ya. Jadi untuk metode unit fisik, ini DA-nya merupakan unit produksi.
Jadi kita tinggal input saja unit produksi dari mineral A berapa, 8.000 kg. Kemudian untuk mineral B yaitu 12.000 kg. Sehingga totalnya adalah 20.000. Ini total DA-nya. Kenapa harus dihitung total DA-nya? Kita harus ingat lagi, rumus dari proporsi alokasi itu adalah DA dibagi dengan total DA. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, itu menghitung proporsi alokasi. Jadi di sini untuk mineral A proporsi alokasinya, jadi kita bagi DA dari mineral A itu 8.000, kemudian kita bagi dengan total DA-nya itu 20.000. Hasilnya adalah 0,4 atau 40%. Sedangkan untuk mineral B-nya itu 12.000, kita bagi dengan 20.000 sehingga hasilnya adalah 0,6 atau 60%. Jadi rekan-rekan mau dibuat dalam bentuk desimal atau dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk persen itu boleh. Sama, sepahamnya rekan-rekan saja. Nah, setelah rekan-rekan menghitung proporsi alokasinya, kemudian kita lanjut ke alokasi biaya. Jadi alokasi biaya ini rumusnya adalah proporsi alokasi tadi yang sudah kita hitung, kita kalikan dengan biaya yang dialokasikan. Jadi untuk mineral A, ini mineral A. Jadi untuk mineral A, jadi 0,4 kita kalikan dengan 500 juta rupiah, yaitu hasilnya 200 juta untuk mineral A. Kemudian untuk mineral B, kita kalikan 0,6 atau 60%, kita kalikan dengan 500 juta rupiah, sehingga hasilnya 300 juta rupiah. Nah, jika kita total ini masih sama nih totalnya, yaitu 500 juta rupiah. Nah, kemudian di alokasi biaya bersama ini kita ketambahan satu lagi proses, yaitu namanya biaya produk per liter atau per kg. Atau aku tulis gini aja ya, biaya per produk. Jadi selain kita mengalokasi biayanya untuk mineral A dan B, kita juga harus menghitung biaya per produk dari mineral A dan juga mineral B. Jadi caranya cukup simpel aja, yaitu alokasi biaya yang sudah kita hitung tadi, kemudian kita bagi dengan unit yang diproduksi. Karena ini biaya per produk ya, jadi bukan dibagi dengan unit jual, tapi unit yang diproduksi. Sehingga untuk mineral A itu 200 juta rupiah, kita bagi dengan 8.000 kg. Hasilnya adalah 25.000 rupiah. Kemudian ini juga sama, untuk mineral B itu 300 juta rupiah, kita bagi dengan 12.000 kg, sehingga biaya per produknya atau per kilogramnya yaitu sebesar 25.000 rupiah. Nah, sudah ini sudah selesai, kita alokasikan biayanya, kemudian kita juga diperintahkan untuk menyusun laporan laba rugi. Nah, di sini laporan laba ruginya bisa kita susun. Yang pertama, kita susun laporan laba rugi secara sederhana aja. Jadi di sini terdapat komponen pendapatan, harga pokok penjualan, kemudian laba kotor. Jadi untuk pendapatan masih sama dengan ketika rekan-rekan masih PA1, PA2. Pendapatan ini bisa kita peroleh dari kita mengalihkan unit jualnya dengan harga jual. Sehingga untuk mineral A ini 300 juta rupiah untuk penjualannya atau pendapatannya. Kemudian untuk mineral B sama, kita bisa kalikan 11.000 kg sebagai unit jual, kita kalikan dengan harganya 50.000 rupiah. Atau jika telah diketahui sebelumnya penjualannya, rekan-rekan bisa langsung menginput mineral A itu 300 juta rupiah, mineral B 550 juta rupiah. Jadi jika perhitungan rekan-rekan sudah benar, pakai cara apapun itu hasilnya bakal sama. Oke, lanjut kepada HPP, harga pokok penjualan. Jadi di sini rumusnya HPP itu unit jual kali dengan biaya per produk yang sudah kita hitung tadi. Jadi untuk mineral A di sini unit jualnya adalah 4.000 kg. Kita kalikan dengan biaya per produk dari mineral A yaitu 25.000 rupiah, sehingga hasilnya adalah 100 juta rupiah. Begitu juga dengan mineral B, kita kalikan unit jual dari mineral B yaitu 11.000 rupiah, kita kalikan dengan biaya per produk dari mineral B yaitu 25.000 rupiah. Sehingga hasilnya untuk HPP mineral B itu sebesar 275 juta rupiah. Sehingga dengan ini kita bisa menghitung laba kotornya, tinggal kita selisihkan saja. Untuk mineral A laba kotornya itu 200 juta rupiah, untuk mineral B laba kotornya adalah 275 juta rupiah. Nah, di sini di soal ini memang tidak diminta untuk menyusun
nilai persediaan. Tetapi bisa saja nanti di soal UTS kedepannya ini akan diminta yang namanya nilai persediaan. Jadi di sini saya akan jelaskan secara singkat untuk nilai persediaan. Jadi di sini rekan-rekan juga bisa menghitung yang namanya nilai persediaan. Caranya yaitu kita tentukan terlebih dahulu jumlah persediaannya berapa, kemudian kita kali dengan nilai dari produk tersebut atau biaya dari produk tersebut per produk ya. Jadi di sini untuk mineral A kita bisa kurangi unit produksinya adalah 8.000, kemudian terjualnya adalah 4.000, kemudian kita kalikan dengan unit yang diproduksi yaitu 2 atau kita kalikan dengan biaya per produk yaitu 25.000 sehingga hasil atau nilai persediaan dari mineral A itu sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan untuk mineral B sama, jadi kita selisihkan antara unit produksi dengan unit jual. 12.000 kita selisihkan 11.000 menjadi 1.000 rupiah, 1.000 kilogram. Kemudian kita kali dengan biaya per produk dari mineral B, yaitu 25.000. Sehingga hasil nilai persediaan dari nilai B adalah 25 juta rupiah. Selesai untuk metode unit fisik. Kemudian kita lanjut kepada metode selanjutnya, yaitu metode nilai pasar. Jadi di metode nilai pasar ini data diketahuinya tetap sama, jadi yang membedakan antara metode unit fisik dan nilai pasar ini hanya terdapat pada DA-nya saja. Aku merahin ya. Hanya terdapat pada DA-nya saja. Jadi objek biayanya itu masih sama yaitu mineral A dan mineral B karena ini merupakan produk akhir dari PT Fatal ya. Nah, kemudian biaya yang akan dilokasikan masih sama itu 500 juta rupiah. Kemudian DA-nya ini yang menjadi pembeda. Kalau nilai pasar atau sales value, nama juga nilai pasar ya, jadi DA-nya merupakan nilai pasar. Nilai pasar ini bisa rekan dapatkan dari mengalikan antara unit produksi dikali dengan harga jual. Jadi untuk mineral A 8.000 kg kita kalikan dengan 75.000 rupiah. Jadi hasilnya adalah 600 juta. Kemudian untuk mineral B juga sama 12.000 sebagai unit produksi kita kali dengan harganya itu 50.000 rupiah sehingga dihasilkan untuk mineral B adalah 600 juta rupiah juga sama. Jadi untuk total DA-nya yaitu 1.200.000.000 rupiah. Kemudian kita hitung proporsi alokasinya masih sama untuk mineral A dan B. Kita tinggal bagi aja DA dari mineral A berapa, kita bagi dengan totalnya yaitu 1.200.000.000 rupiah sehingga hasilnya adalah 0,5 atau 50%. Kemudian mineral B juga akan sama 50% yaitu dapat dari 600 juta rupiah kita bagi dengan 1.200.000.000 rupiah. Oke, setelah kita menentukan proporsi alokasinya untuk masing-masing produk, kemudian kita menentukan alokasi biayanya. Tinggal kalikan saja ya. Proporsi alokasi kita kalikan dengan biaya yang akan dialokasikan. Sehingga untuk mineral A ini adalah 50% kita kali dengan 500 juta rupiah. Dan untuk mineral B ini juga sama. 50% kita kalikan dengan 500 juta rupiah. Sehingga hasilnya adalah 250 juta. Nah, setelah kita menghitung alokasi biayanya, kemudian masih sama kita akan menghitung biaya per produknya atau biaya produk per KG untuk kasus soal ini. Jadi untuk rumusnya masih sama seperti tadi. Jadi alokasi biayanya kita bagi dengan unit yang diproduksi atau unit yang dihasilkan. Jadi untuk mineral A ini 250 juta rupiah kita bagi dengan 8.000 kg sehingga hasilnya adalah 31.250 rupiah untuk per kilogramnya. Sedangkan untuk mineral B juga sama 250 juta rupiah kita bagi dengan 12.000 kg sehingga hasilnya adalah 20.833 rupiah. Nah, setelah menghitung biaya produk per KG-nya, kita kemudian menyusun sama seperti tadi, yaitu laporan laba rugi. Jadi pendapatannya bisa kita masukkan, tadi masih sama datanya, yaitu 300 juta rupiah untuk mineral A, untuk mineral Y-nya adalah 550 juta rupiah. Oke. Nah, di sini harga pokok penjualannya akan beda. Kenapa beda? Karena masing-masing metode akan menghasilkan harga per unit atau per produk itu berbeda-beda pula. Sehingga di sini harga pokok penjualannya kita kalikan unit jualnya berapa, yaitu 4.000, kita kalikan dengan biaya per produk dari mineral A, yaitu 31.250, sehingga hasilnya adalah 125 juta. Untuk mineral B juga sama, kita kalikan unit jualnya itu 11.000 kilogram, kemudian kali dengan 20.833 sebagai biaya produk per kilogram dari mineral B. Sehingga hasilnya sekian, bisa diketahui ya. Jadi untuk laba kotornya kita tinggal selisihkan saja. Seperti ini.
Sudah selesai penyusunan laporan laba ruginya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kita menghitung nilai persediaan, masih sama, yaitu rumusnya unit yang diproduksi kita kurangi dengan unit jual, kemudian kita kali dengan biaya per produk. Jadi untuk mineral A ini masih sama, 8.000 dikurangi 4.000, kemudian kita kali dengan 31.250. Sehingga nilai persediaan untuk mineral A adalah 125 juta. Untuk B juga sama, yaitu 12.000 kita kurangi dengan 11.000, kemudian kita kalikan dengan 20.833 rupiah. Sehingga nilai persediaan dari mineral B adalah 20 juta sekian. Oke, selesai kita menyusun atau menjawab dari soal praktika ketiga. Jadi konsepnya itu yang perlu rekan-rekan pegang untuk nilai persediaan. Itu rekan-rekan tentukan dulu jumlah persediaannya berapa, baru kita rekan-rekan tentukan nilai persediaannya. Jumlah persediaan itu didapat dari mana? Yang namanya persediaan ya, persediaan itu akan dihasilkan apabila ada sisa. Jadi di sini kan contoh aku kasih konsep dari mineral A. Jadi kan di sini PT Patal ini memproduksi mineral A 8.000 kilo. Kemudian terjual adalah 4.000 kg. Jadi otomatis tersisa 4.000 kg. Nah, 4.000 kg ini yang dinamakan jumlah persediaan untuk mineral A. Kemudian untuk mencari nilai persediaannya, kita tinggal kalikan dengan biaya atau nilai per produk dari mineral A itu 31.250, sehingga hasilnya akan sama, 125 juta. Sama kan? Seperti itu. Oke, jadi untuk pembahasan contoh soal dari UTS tahun lalu cukup sampai sini saja. Apabila akan ada yang ditanyakan, silakan komen saja di bawah karena ini akan juga diupload di YouTube ya. Jadi insya Allah nanti akan aku respon. Siapa yang masih bingung juga monggo bisa ditanyakan. Oke, sekian dari saya. Saya atas nama Muhammad Haikal, kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan jawaban dari contoh-contoh soal ini. Apabila ada koreksi atau sanggahan, bisa rekan-rekan drop komentar di YouTube dari HMPM. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.